Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat keterangan keterlambatan sesuai dengan jam kerja. Nah, maksudnya karena kita sudah menerapkan jam kerja untuk setiap karyawan, ya. Nah, contohnya di sini untuk hari tanggal 6 Juli si karyawan ini masuk sebagai non-shift. Artinya dia masuknya itu jam 8 ya. Kalau non-shift itu jam 8 dan dia absen jam 7.30, maka dia masih dianggap tepat waktu gitu ya. Nah, sedangkan yang non-shift Sabtu ini dia jam masuknya itu adalah jam 7 harusnya. Nah, tetapi dia absen jam 7.30. Maka di sini ya keterangannya muncul terlambat gitu ya. Nah, jadi beda ya, kalau di sini 7.30 itu masih dianggap tepat waktu ya karena jam masuknya jam 8, dan di Sabtu itu karena dia masuknya harusnya jam 7 tapi dia absen jam 7.30 maka dianggap terlambat. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menambahkan fitur untuk menghitung jumlah jam keterlambatannya. Contohnya di sini di non-shift Sabtu ya. Nah, seharusnya kan jam masuknya itu jam 7. Nah, tetapi dia absen jam 7.30. Otomatis jumlah jam keterlambatannya itu adalah 30 menit gitu ya. Nah, kita akan membuat fitur untuk menghitung jam keterlambatan berdasarkan jam kerja. Oke, pertama di sini saya mempunyai dua fungsi ya, dua function yang bisa teman-teman gunakan untuk menghitung jam keterlambatan atau untuk menghitung selisih antar jam. Nah, di sini ada yang pertama ada function hitung jam terlambat dan yang kedua adalah hitung jam terlambat desimal. Jadi untuk yang kedua ini dia akan berbentuk desimal. Contohnya tadi kan 30 menit, maka kalau kita convert ke desimal itu adalah 0,5 jam gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi yang atasnya itu dia akan berbentuk jam dan menit. Artinya di sini berarti yang akan muncul adalah 0 jam 30 menit gitu. Itu untuk yang function pertama. Untuk yang function kedua dia akan berbentuk desimal sehingga hasilnya adalah 0,5 jam. Itu bisa teman-teman gunakan yang mana saja. Nah, supaya kita membuat function itu kita tidak perlu menulisnya berulang-ulang gitu ya. Maka di sini akan kita buatkan helper terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara membuat helper di Laravel, nah di sini saya akan share ya link cara membuat helper di Laravel gitu ya. Nanti linknya akan saya share ya, ini dari sharetech.com. Nah, pertama-tama di sini kita akan menambahkan sebuah file dengan nama helpers.php ya. Kita masuk dulu ke folder helper di sini. Kita cari. Oke, adakah? Oke, kita coba cek dulu nih direktorinya di mana. Direktorinya itu adalah di app ya. Di app. Kalau misalnya tidak ada helper di sini, maka kita tinggal buatkan di sini folder helper. Seperti ini. Kemudian di dalam folder helper kita buat sebuah file namanya helpers.php. Seperti ini ya. Kita ikutin ya tutorialnya. Kemudian nah di sini kita akan masukkan function yang sudah kita buat. Contoh, kita akan memasukkan function yang pertama yaitu hitung jam terlambat. Hitung jam terlambat kita masukkan ke dalam sebuah helpers di sini ya. Kita masukkan seperti ini. Oh, jangan lupa kita gunakan tag PHP dulu. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita sudah simpan function kita di helper, langkah selanjutnya kita tinggal buka file yang namanya composer.json ya. Kita buka file composer.json, kemudian kita tambahkan ini ya. Nah, di dalam autoload ya, di dalam bagian autoload kita tambahkan files di sini ya. Kemudian kita masukkan directory dari helper kita ya. Oke, kita cari yang autoloadnya. Oke, nah autoload, nah di sini ya autoload. Kemudian nah di sini kita tambahkan
file seperti ini, titik 2 ya. File titik 2, kita coba lihat lagi. Kemudian kurung siku ya. Oke, kurung siku di sini. Kemudian baru kita masukkan directory dari helper kita. Nah, directory helper kita itu ada di mana? Ada di folder F, maaf, sini ya. Folder F, kemudian helper dan helper.php seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita simpan di bagian autoload yang ada di dalam composer.json, langkah selanjutnya kita tinggal jalankan perintah composer dump autoload gitu ya, supaya si file helper kita terbaca. Oke, kita masuk ke terminal, kita bikin new terminal saja. Kemudian kita ketikkan perintah composer dump strip auto load seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, oke. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita tinggal uji coba saja ya. Kita masuk ke dashboard ya, karena kita akan menampilkan jumlah jam keterlambatannya itu di sini ya. Setelah terlambat ini setelah teks terlambat, kemudian nanti di sampingnya kita tampilkan jumlah jam keterlambatannya. Nah, kalau kita lihat di dalam tadi si helpers tadi ya, mana ya? Nah, helpers ini nih, dia itu si function hitung jam terlambat, dia membutuhkan dua parameter ya. Yang pertama adalah jam masuknya dan jam ketika dia melakukan presensi gitu ya, jam ketika dia absen dan jam masuk seharusnya di sini ya, jam masuk atau jadwal jam masuknya ya, di sini jadwal jam masuknya, atau kita supaya gampang di sini jadwal jam masuk gitu ya. Kemudian ini adalah jam presensi gitu ya. Nah, ini kita simpan di sini. Oke. Berarti kita membutuhkan dua parameter ya. Yang pertama jadwal jam masuk dan yang kedua adalah jam presensi. Oke, kita tinggal panggil di sini di dashboard.play.php. Di sini sudah ada jam in. Jam in itu dia adalah jam ketika presensinya. Dan jam masuknya itu adalah jam jadwal masuknya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan untuk perhitungan, untuk menghitung selisih di sini. Nah, format yang kita butuhkan atau tipe data yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam parameter ini, ke dalam function ini, itu dia bentuknya harus datetime. Nah, sedangkan di sini itu adalah bentuknya adalah cuman time saja ya, jam dan menit saja. Nah, supaya menjadi datetime ya, karena tanggalnya kita ambil dari tanggal presensi gitu ya. Berarti kita tinggal gabungkan saja antara tanggal dia absen, dan jam masuk dan jam pulangnya gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin aja variabel yang pertama jadwal jam masuk, misalnya jadwal jam masuk. Nah, jadwal jam masuk ini yang akan kita masukkan ke dalam parameter nanti function yang hitung jam terlambat, yang parameter jadwal jam masuknya. Nah, ini kan karena formatnya itu harus date dan time, gitu ya. Nah, kita gabungkan antara field tanggal presensi seperti ini, kita gabungkan dengan si jam masuknya. Nah, seperti ini ya. Sehingga formatnya menjadi datetime ya, tanggal dan jamnya. Kemudian jam presensinya pun sama, kita gabungkan antara tanggal presensi dan jam innya ya, dan jam in itu dia nih, kalau kita kasih komen ini jam ketika dia absen gitu ya, ini jam jadwal masuk gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja. Ini kan kita sudah punya nih dua parameter ya yang dibutuhkan. Yang pertama jadwal jam masuknya, yang kedua adalah jam presensinya ya, atau jam ketika dia absen masuknya. Nah, di sini kita tinggal di bagian sini kita tinggal panggil si function yang tadi ya kan. Jadi si function yang tadi itu akan dijalankan ketika jam masuknya atau jam presensinya itu lebih dari jam jadwal masuknya gitu ya. Oke, tadi kan nama functionnya itu apa? Hitung jam terlambat. Berarti kita di sini tinggal panggil aja hitung jam terlambat.
Oke, kita coba ya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Jadwal jam masuk, kemudian yang kedua kita panggil jam presensinya. Oke. Oke, di sini coba lihat. Return variable. Oke. Harusnya ini berjalan ya, tapi kita coba cek apakah error. Oke. Nah, di sini nggak error ya, cuman di sini nggak tampil nih. Harusnya tampil di sini ya. Bentar. Hitung jam terlambat. Sebentar. Oh, oke. Jadwal jam masuk, jam presensi ya. Oke, kita coba simpan di dalam variabel misalnya ya, jumlah terlambat gitu ya. Kemudian di sini kita tampilkan di bagian sini ya, variabel JML terlambat. Seperti ini. Kemudian kita coba reload. Nah, sekarang di sini sudah muncul ya, jumlah jam keterlambatannya ya, jumlah jam keterlambatannya. Atau misalnya kita coba ingin dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk desimal berarti kita gunakan function yang kedua. Kita copy, kita simpan di dalam si helpersnya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti si hitung jam terlambat ini menjadi nama fungsinya hitung jam terlambat desimal. Atau misalnya kita tambahin dua-duanya deh biar kelihatan ya. Desimal. Nah, di sini kita panggil function yang hitung jam terlambat desimal. Nah, di sini kita tambahin dalam kurung misalnya ya. Kita panggil JML terlambat desimal gitu ya. Oke, di sini tambahin jam aja. Jam. Nah. Oke, kita coba reload. Oke, nah sekarang sudah muncul ya. Terlambat 30 menit atau 0,5 jam seperti itu ya. Nah, itu cara bagaimana menghitung jumlah jam keterlambatan sesuai dengan jam kerja ya, sesuai dengan jadwal jam kerjanya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin di video kali ini ya. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.